Halo guys, kembali lagi di Animeku. Kali ini Animeku memprediksi spoiler manga chapter 1054 hingga 1058. Di chapter sebelumnya kita melihat Wano akhirnya bisa kembali berpesta setelah Kaido dan Orochi tumbang. Para penduduk bebas untuk kembali merasakan kebebasan mereka dan menikmati apapun yang mereka inginkan. Dan hal ini pun kita lihat di chapter kemarin, perayaan besar terjadi di beberapa wilayah. Bahkan Luffy dan Zoro serta yang lainnya sudah terlebih dahulu memulai pestanya. Lantas, chapter berikutnya pasti ada kejutan-kejutan lainnya seperti bounty, admiral baru, hingga ancaman terbaru yang masih mengintai. Nah, sebelum kita bahas, alangkah baiknya nih ditekan tombol subscribe dulu ya guys, agar Animeku lebih semangat lagi memberikan teori tentang One Piece. 1. Bounty. Salah satu prediksi terbaru menyebutkan jika bounty Luffy akan melesat tinggi. Hal tersebut lantaran Luffy sukses mengalahkan Kaido dan mengirimnya ke Pulau Magma. Kekalahan ini dapat dilihat pada chapter 1050. Ada yang bertanya, "Bang, apa itu bounty?" Bounty sendiri artinya harga buronan untuk seorang bajak laut di One Piece. Besarnya bounty seseorang bajak laut ditentukan oleh pemerintah dunia dengan kriterianya seperti berdasarkan kekuatan dan potensi individu. Berikut ini adalah prediksi nilai bounty baru kru bajak laut topi jerami dilansir dari Hit Lava ya guys. Yang pertama, Chopper dengan bounty 5 juta hingga 10 juta. Chopper tidak punya efek apa-apa, tapi pada masa depan bounty-nya akan naik. Ya, setidaknya Oda harus memberi penghargaan buat karakter rusa ini ya guys. Yang kedua, Nami dengan bounty 110 juta belly. Kontribusi terbesar Nami dalam penyerbuan sejauh ini adalah menjatuhkan si Ulti. Dia diprediksi akan mendapatkan tambahan 50 juta belly karena telah mengalahkan anggota Tobiropo. Yang ketiga, Brook dengan bounty 125 juta belly. Musisi topi jerami ini tidak memainkan peran utama dalam penyerangan itu. Namun saat itu dia bersama Robin ketika dia mengalahkan Black Maria. Tetapi Robin menyerahkan pertarungan pada Brook saat dia membersihkan antek-anteknya Black Maria guys. Yang keempat, Nico Robin dengan bounty 400 juta belly. Robin mungkin adalah orang yang paling berbahaya bagi pemerintah dunia. Upaya Super Paul dan aliansi bajak laut Big Mom dan Kaido untuk menangkap Robin telah jelas gagal. Semua ini ditambah fakta bahwa dia mengalahkan anggota Tobiropo, berarti hadiahnya kemungkinan akan meroket ya guys. Yang kelima, Usopp dengan bounty 220 juta belly. Sebenarnya Usopp tidak memiliki dampak yang signifikan. Akan tetapi dia kemungkinan akan mendapatkan peningkatan basis hanya karena menjadi bagian dari bajak laut topi jerami. Yang keenam, Franky dengan bounty 400 juta belly. Franky salah satu kru topi jerami yang menjatuhkan anggota Tobiropo. Ini akan memberinya peningkatan jumlah belly yang besar. Franky sendiri adalah salah satu kru terkuat Mugiwara. Yang ketujuh, Jinbe dengan bounty 700 juta belly. Jinbe melakukan bagian dengan mengalahkan Hushu serta membantu memadamkan api di kastil. Yang kedelapan, Sanji dengan bounty 800 juta belly. Sanji merupakan salah satu anggota dari 3 monster di bajak laut topi jerami, selain Zoro dan Luffy ya guys. Ia memberi dampak yang cukup berarti saat pertarungan di Onigashima. Salah satunya adalah tentang bagaimana Sanji berhasil mengaktifkan Red Switch yang membuatnya sanggup bertarung melawan Queen. Sanji juga berhasil mengalahkan All-Star bajak laut hewan buas. Jadi, ini kemungkinan Oda akan memberi sang kaki hitam dengan bounty yang cukup besar. Yang kesembilan, Zoro dengan bounty 1 miliar belly. Zoro telah mengalahkan banyak lawan di Wano, dan dia bahkan meninggalkan bekas luka pada Kaido selama pertarungan di atap tengkorak. Tetapi yang menentukan bounty-nya adalah mengalahkan si King. Mungkin ada yang bertanya, siapa itu King? King adalah salah satu All-Star dan tangan kanan Kaido. Kemungkinan hadiahnya akan naik dalam jumlah yang cukup besar hingga dapat membuat bounty-nya naik jadi 1 miliar. Yang terakhir, Luffy dengan bounty 4,4 miliar belly. Bounty Luffy sebenarnya sudah menjadi 1,5 miliar belly. Tetapi setelah melawan Big Mom dan Kaido, tentu bounty-nya akan naik pesat.
Besar kemungkinan bounty Luffy akan naik hingga 4 miliar belly setelah ini ya guys. Nah, selanjutnya kita akan memprediksi tentang tujuan Ryokugyu ke Wano. Muncul sosok tidak terduga sedang menuju Wano yang tidak lain adalah Admiral Grand Bull. Lalu, apa yang akan kemungkinan terjadi di Wano selanjutnya? Ada beberapa hal yang kemungkinan saja terjadi. Pertama, Wano sepertinya akan kembali menjadi medan pertempuran. Yang kedua, bisa jadi target utamanya yaitu Nico Robin. Namun, yang menariknya adalah Grand Bull tidak datang bersama pasukannya. Nampak Grand Bull hanya terbang sendiri menuju Wano. Meskipun begitu, mungkin armada angkatan lautnya menunggu di suatu tempat yang sudah diarahkan. Wano mungkin akan kembali menjadi Enies Lobby selanjutnya dengan upaya untuk melindungi Robin. Artinya, perayaan di Wano masih terlalu cepat untuk mereka lakukan. Kemudian selanjutnya, kita sudah melihat dan memprediksi nilai buruan baru mereka atas kemenangan mereka dari Kaido dan Big Mom. Mungkin ini adalah salah satu pemicu datangnya Admiral karena Wano diselimuti bajak laut yang ternama. Atau apakah ada hal lainnya yang coba Grand Bull lakukan? Bukan hal yang mustahil jika kemudian Grand Bull datang ke Wano bukan untuk bertarung, melainkan untuk bernegosiasi. Ada juga berteori lainnya yang menyebutkan bahwa Grand Bull datang ke Wano untuk bernostalgia. Pasalnya, terdapat sebuah teori di kalangan fans yang menyebutkan bahwa Grand Bull berasal dari Wano. Spekulasi selanjutnya, kemungkinan kita mengetahui informasi lebih sosok Admiral Grand Bull. Selama ini, sosok Grand Bull masih menjadi sebuah misteri besar di serial One Piece. Oda Sensei belum memberikan informasi apapun terkait karakter ini. Dan di chapter selanjutnya, kita akhirnya akan mendapatkan informasi mengenai siapa sebenarnya Grand Bull tersebut. Selanjutnya yang akan muncul di chapter 1054 hingga 1058 yaitu misi baru Super Paul. Super Paul merupakan agen rahasia milik pemerintah dunia yang terlibat langsung dalam pertempuran di Onigashima. Kehadiran mereka sebenarnya adalah untuk membicarakan bisnis gelap dengan Kaido dan hanya mengamati pertempuran di Onigashima saja. Namun ketika Gross mengetahui bahwa Luffy memiliki buah iblis Sun God atau Nika, Super Paul akhirnya memperoleh misi khusus untuk membunuh Kapten Topi Jerami tersebut. Sayangnya misi mereka gagal dan justru pasukan aliansi Luffy berhasil mengalahkan Yonko, Kaido, dan Big Mom, sekaligus keluar sebagai pemenang pertempuran di Onigashima. Saat Gross mengetahui kekalahan dua Yonko tersebut dan tidak bisa bertindak lebih karena pembatasan Wano, mereka pun memberikan misi lain kepada Super Paul. Misi tersebut ialah menangkap Nico Robin, salah satu nakama bajak laut topi jerami yang memiliki kemampuan membaca poneglyph. Tentu hal itu menjadi situasi yang berbahaya, karena sejauh ini Nico Robin menjadi satu-satunya kunci untuk menuju Locktail, tempat keberadaan Pulau One Piece. Oke, dan inilah prediksi terakhir yaitu kedatangan Blackbird. Meski Kaido dan Big Mom berhasil dikalahkan, namun saat ini pasukan aliansi Luffy masih dalam kondisi lelah dan kehabisan energi pasca di Onigashima. Ada kemungkinan hal tersebut dimanfaatkan oleh bajak laut Blackbird untuk mencari keuntungan di negeri Wano, sebagaimana yang mereka lakukan saat perang Marineford. Salah satu tujuan mereka tidak lain adalah mencuri buah iblis yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemungkinan besar buah iblis yang mereka targetkan adalah Mythical Zoan. Seperti diketahui saat ini di negeri Wano terdapat 3 tokoh yang memiliki buah iblis Mythical Zoan. Mereka adalah Luffy, Marco, dan Kaido. Oke guys, gimana menurut kamu? Apakah teori ini dapat dicerna? Pembahasan ini bersumber dari fans Mugiwara. Sampai jumpa di lain waktu. See you guys, bye bye.